Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Ustaz. Diperkenalkan Sebelum dulu Bapak. diperkenalkan Ustaz. Ya. Nama saya Bapak Parwanto dari cabang Cepu Ustaz. Oh nggih. Ngaji sekitar 14 tahun sudah Ustaz. Pekerjaan Purnawirawan Polri. Alhamdulillah ya. Pertanyaannya bertalian dengan sholat Ustaz. Nggih. Yakni sholat berjamaah. Itu sekitar brosur 18 namun tidak dalam brosur itu tapi bertalian insya Allah. Mohon penjelasannya Ustaz, 2 hadis. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa sholatun. Yun saya rodok lali ya Ustaz. Yang satunya saja Ustaz. Mangsarohu ayal koloha anggota muslimang fayuqotid. Apa? Mangsaroha ayal koloha. Ya Allah, kalah tua Ustaz. Coba nanti bisa dilihat nanti hadisnya. Ya. Laisa sholatun askola ngalal munafikina minal fajri wal isai walau ya'lamuna ma fihima la atamah wal khafam laqad hamamtu an amuro. Dan seterusnya Ustaz. Yang artinya Ustaz, Yosewu, sholat yang lebih berat bagi kaum munafik, yakni sholat bertalan dengan subuh dan isya. Ya. Apabila mereka tahu manfaatnya, pasti akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Sungguh kami Nabi berkeinginan menyuruh muadzin untuk iqamah dan menyuruh seseorang untuk mengimami orang-orang. Dan saya berkeinginan mencari seberkas api untuk membakar orang-orang yang tidak mau keluar dari rumah, yang tidak mau berjamaah. Hadis Bukhari. Terus yang kedua Ustadz nyuwun sewu, Imam Muslim meriwayatkan yang artinya saja Ustaz. Barang siapa yang senang esok berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan muslim, maka hendaklah kalian mendatangi bila suara adzan dikumandangkan. Allah telah memberikan syariat kepada Nabi kalian. Dan suara adzan dikumandangkan adalah sunanul huda. Walau annakum sholatum fi buyutikum. Seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana sholat mutakhalif, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian tersesat. Ladolatum, lakot ra'aituna, dan kami telah melihat benar-benar telah munafik. Mohon penjelasannya Ustaz. Aku ada matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba hadis yang pertama tadi dulu ya. Ini ada hadisnya, kami bacakan Bapak. Saya juga tidak hafal hadis ini ya. Karena ya lupa gitu lah. Sami, jenengan kali kula sami, kita lupa hadis ini redaksinya. An Nabi Hurairah qala. Angsal lenggah Bapak. Mengke capek jenengan. Oke. An Nabi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah ia berkata. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Laisa sholatun azqala alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada sholat yang lebih berat untuk dikerjakan, didirikan bagi orang munafik kecuali sholat subuh dan isya secara berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Jika mereka itu tahu kebaikan di balik sholat subuh dan isya secara berjamaah itu,
mereka tahu kebaikan yang Allah janjikan, niscaya mereka atau manusia itu akan mendatangi kedua sholat itu meski dengan merangkak. Karena kebaikan yang luar biasa yang Allah janjikan. Kenapa kok subuh? Kenapa kok isya? Karena subuh itu orang sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Maka muadzin itu kan menyeru di waktu subuh itu. As-sholatu khairum minan naum. Kalau orang Islam tahu kebaikan yang Allah janjikan, maka dia akan lawan rasa kantuknya, dia tinggalkan tempat tidurnya, datang ke sholat jamaah subuh itu meski dengan merangkak. Kenapa kok sholat isya? Kok bukan sholat duhur, asar, maghrib? Kenapa isya? Karena isya ini waktu yang sangat panjang. Biasanya orang itu lalai karena waktu yang begitu panjang, sehingga bertasahul, gampang ke. Kalau orang itu tahu kebaikan yang Allah janjikan dalam mendatangi sholat isya berjamaah di masjid, dia akan datang dengan merangkak. Walaqad hamamtu, dan sungguh aku ingin menyuruh an amural muadzina fayuqima. Aku ingin menyuruh muadzin supaya beradzan dan iqamah. Summa amura rajulan ya ummun nasa. Lalu aku menyuruh seseorang untuk mengimami orang banyak. Summa akhudha syu'alan min narin fa uharriqa ala man la yakhruju ila sholati ba'du. Kemudian setelah itu aku akan menyalakan api. Lalu aku akan bakar rumah orang-orang yang tidak keluar sholat berjamaah. Ini hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 160. Ini brosur sholat jamaah ke-1 Ahad 25 Oktober 2020. Sungguh Nabi itu ingin segera dawuh pada muadzin beliau, segera adzan dan iqamah. Kemudian salah seorang di antara kamu jadi imam. Terus Nabi akan menyalakan api untuk membakar rumah orang yang tidak keluar sholat berjamaah ke masjid. Saking pentingnya sholat jamaah di masjid di hadapan Allah. Saking pentingnya. Kalau ada yang subuh tidak keluar jamaah, isya tidak keluar, tidak ada udzur syar'i, dulu dibakar rumahnya. Karena sholat itu cara kita mengingat Allah yang paling afdol, wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah dalam sholat itu ibadah yang paling besar keutamaannya. Sampai-sampai jika kita tahu kebaikan yang Allah janjikan di dua sholat itu, kita akan datang merangkak. Bukan berarti zuhur, asar, maghrib tidak ada kebaikan, tetap dijanjikan kebaikan oleh Allah yang berlipat-lipat. Subuh dan isya lebih utama lagi. Karena di dua waktu itu biasanya manusia terlena. Di subuh terlelap dalam tidurnya, dengar muadzin memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum, tetap tidak mau gembregah, tidak mau bangun. Apalagi hujan. Waktu isya manusia banyak yang lalai karena waktu yang begitu panjang. Sehingga orang-orang yang betul musolli betul, dia akan sangat memperhatikan waktu-waktu sholat ini.
Dan 2 sholat ini Bapak Ibu, ini paling berat untuk dilaksanakan orang yang hatinya ada kemunafikan. Males untuk mendirikan 2 sholat. Meskipun ya sholat pada akhirnya. Subuhnya ya jadi subha kan itu. Jadi subuh di waktu duha. Isaknya di waktu subuh kan itu. Ini orang munafik. Sifat sholat orang munafik. Meski ya duhurnya jamaah, asar, maghrib jamaah, tapi kalau untuk subuh isya ada rasa malas di hatinya, lah ketahuilah ada sifat kemunafikan. Maka harus segera kita hilangkan itu. Persiapkan hati, jiwa raga kita untuk mendatangi sholat berjamaah. Dengan fisik tok tidak cukup. Kalau hati tidak terpanggil, ya males kita. Meski fisiknya sehat, tapi hatinya sakit, ya tidak terpanggil untuk datang sholat jamaah. Tapi naik gunung sampai ke pucuk gunung sampai. Piknik ke pantai tekan, padahal jaraknya ratusan kilo. Ketika berjalan untuk naik gunung, dia melewati masjid, dia dengar azan itu. Ketika mau piknik, berapa masjid yang dia lewati? Sampai ke gunung, itu sampai, padahal ribuan meter itu tingginya. Tetapi masjid di depan rumahnya, orang tekan-tekan kakinya. Kenapa? Hati yang tidak terpanggil. Meski fisiknya prima, sehat, kesehatan prima, tapi hatinya sedang sakit. Gunung kan kudaki, ya, masjid ku lewati. Ya, ada yang salah dengan Islam kita, iman kita, ihsan kita. Islam kita sedang sakit, iman kita sakit, ihsan kita sakit. Maka sebetulnya kita ini orang Islam butuh mendirikan rumah sakit di diri kita masing-masing. Rumah sakit Islam, iman, ihsan. Kalau kita fisik sakit saja bingung, kita ke rumah sakit. Tapi saat Islam kita yang sakit, iman kita yang sakit, ihsan kita yang sakit, kok tidak bingung kita? Kok tidak segera cari rumah sakit Islam, iman dan ihsan? Kok tidak segera cari obat Islam, iman, ihsan yang sedang sakit? Obatnya itu hanya satu, Quran sudah. Sunnah sudah. Itu obatnya Islam yang sakit, iman yang sakit, ihsan yang sakit. Obatnya Quran dan sunnah, ikuti. Fisik sakit saja bingung. Rumah sakit ini belum sembuh, pindah ke sana, pindah ke sini, ke sana kemari. Tapi Islamnya yang sakit, imannya sakit, ihsannya sakit, malas berjamaah, tidak segera berobat biar sembuh keislamannya, sembuh imannya, sembuh ihsannya. Lah ini ya, terkait hadis tadi ya. Biar kita tidak punya ciri kemunafikan, yang semangat untuk sholat berjamaah. Bahkan rindu datangnya waktu sholat. Baru selesai sholat jamaah subuh, sudah rindu menanti-nanti kapan datang waktu sholat duhur. Ya, sebentar lagi ini ya. Selesai jamaah duhur, sudah rindu kapan datang waktu asar, kapan datang waktu maghrib, kapan datang waktu isya, begitu seterusnya. Kenapa? Karena rindu bertemu dengan Allah, rindu munajat kepada Allah. Semua problem kehidupan selesai, menjadi lupa saat kita berdiri sholat. Allahu Akbar, hati tenang, khusyuk. Semua masalah kehidupan bisa rehat sejenak dari masalah kehidupan. Hanya ada Allah dan kita.
Saat kita berdiri sholat itu kalau sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, urusan dunia menjadi remeh sekali. Hanya ada Allah dan kita. Kita munajat kepada Allah dalam sholat-sholat kita. Apapun yang kita minta kepada Allah dalam sholat, pasti Allah kabulkan sesuai janjinya. Kenapa tiba-tiba kita malas mendatangi panggilan sholat? Itu hadis yang pertama. Yang kedua, ini saya bacakan hadisnya Bapak. An Abdillahi qala. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Man sarrahu ayyal qallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'is sholawati haitsu yunada bihinna. Siapa yang kelak merindukan bertemu Allah dalam keadaan muslim sejati, berserah diri totalitas jiwa dan raga kepada Allah, falyuhafid ala haula as-sholawat min haitsu yunada bihinna. Hendaknya mereka yang rindu bertemu Allah dalam keadaan muslim sejati, hendaknya mereka menjaga sholat yang 5 waktu dimanapun dia mendengar panggilan itu. Maksudnya hendaknya orang yang rindu bertemu Allah menjadi muslim sejati, dia menjaga sholat di 5 waktu yang sudah ditetapkan dimanapun dia berada, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Lagi seneng-seneng piknik, ya tak? Lagi naik gunung, lagi belanja di jalan-jalan di mall, jangan pernah abe terhadap panggilan sholat. Tunaikan sholat di waktunya. Kalau kita sedang musafir misalkan, sholat duhur dan asar boleh dijamak dan dikosor. Tapi jangan dikerjakan di waktu maghrib. Haram itu. Kerjakannya tetap di waktu duhur atau di waktu asar. Kalau duhur berarti jamak takdim. Mendirikan sholat asar di waktu duhur itu jamak takdim. Kalau sholat di waktu asar berarti jamak takhir. Mendirikan sholat duhur di waktu asar. Itu maksudnya fal yuhafid ala haula'is sholawati haitsu yunada bihinna. Jangan sampai lewat waktu, maksudnya begitu. Bila kalau lupa loh, beda cerita. Kalau lupa itu rufi al-qalam. Begitu ingat segera dirikan sholat. Oh lali rung sholat asar tiba. Padahal ingatnya di waktu isya, ya sudah dirikan sholat asar. Nabi kita kan juga bersabda, Man raqada ahadukum minas sholati au ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya, artinya tertidur sehingga belum sholat, habis waktu, begitu bangun ternyata sudah masuk waktu maghrib, asar belum dikerjakan. Karena tidurnya sebelum masuk waktu asar. Atau lalai, lupa, maka falyusalliha idza dzakaraha, segera dirikan sholat ketika dia ingat. Segera dirikan sholat ketika ia terbangun, kan begitu. Lah, dimanapun kita berada Bapak Ibu, jangan pernah abe terhadap sholat. Dimanapun, usahakan sholat di waktunya. Nah, sudah, hadisnya sudah. Yang tadi loh, hadis kedua, jangan dirubah-rubah dulu. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Wa innahunna min sunanil huda. Kok jadi wa annaha maridot gimana ini Pak? Molah malih gimana?
Jangan dirubah-rubah dulu coba. Saya tidak hafal hadis ini. Kalau hafal tidak apa-apa, jenengan rubah-rubah. Dan sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjaga solat-solatnya, untuk dengan sunnah-sunnah petunjuk itu. Allah mensyariatkan Nabi kalian dengan sunnah-sunnah petunjuk itu. Wa innahunna min sunnanil huda. Menjaga solat itu termasuk syariat dari sunnah petunjuk Allah. Sebagaimana syariat tersebut juga Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjaga solat itu. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi. Dan seandainya kalian solat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tidak mau datang ke masjid ini solat di rumahnya. Jadi orang yang tidak ada udzur yang dibenarkan syariat, kalau ini laki-laki, dia dengar panggilan adzan tidak datang ke masjid untuk tunaikan sholat berjamaah, dia memilih sholat di rumah, maka disebut dalam hadis ini sebagai al-mutakhallif. Orang yang melanggar, dia lebih milih sholat di rumah. Artinya melanggar sunnah petunjuk tadi, sunanul huda tadi. Melanggar sunnah petunjuk tadi. La taraktum sunnata nabiyikum, ya toh, niscaya kamu akan tinggalkan sunnah nabimu. Karena nabi itu beliau selalu mendirikan sholat berjamaah di dalam masjid. Kalau kita lebih memilih menjadi mutakhallif, dengar adzan tapi kita malas datang ke masjid, itu disebut mutakhallif. Lebih memilih menyelisihi sunnah Nabi. Meski sholat di rumah, itu ya dapat pahala. Tapi kalau tidak ada udzur yang dibenarkan syariat, berusahalah datang sholat jamaah ke masjid biar tetap sesuai dengan sunanul huda, sunnah petunjuk tersebut. Walau taraktum sunnatan nabiyyikum la dolaltum. Jika kamu tinggalkan sunnah nabimu, maka kamu akan tersesat jalan. Gimana tidak tersesat? Menjadi malas sholat jamaah ke masjid. Berarti tidak ingin kebaikan yang lebih dari Allah. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tuhura. Tidaklah seseorang yang berwudu kemudian memperbagus wudunya. Summa ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yahtuha hasanah. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid dari masjid-masjid Allah, dalam arti untuk mendirikan sholat berjamaah di masjid itu, melainkan Allah tetapkan untuknya satu langkah kakinya yang dia melangkah menuju masjid. Satu langkah kakinya itu mengandung kebaikan. Satu langkah kaki yang lain itu mengangkat derajatnya. Jadi kebaikan tadi, kaki kanan melangkah, diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah. Kaki kiri melangkah, dihapus dosa oleh Allah. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Kita kan ada dua kaki. Kalau kita berjalan ke masjid, satu langkah kaki ditinggikan derajat kita oleh Allah. Satu langkah kaki dihapus dosa kita oleh Allah. Padahal jarak rumah ke masjid berapa langkah? Langkah kaki kanan kiri. Satu kaki kanan melangkah ditinggikan. Satu kaki kiri melangkah dihapus dosa. Kaki kanan melangkah lagi ditinggikan derajat.
kaki kiri melangkah lagi dihapus dosa. Itu janji Nabi. Walaqad ra'aituna, dan sungguh aku yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Tidaklah orang yang sengaja bermalas-malasan meninggalkan jamaah di masjid kecuali dia seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Hati-hati Bapak. Kalau kita sengaja malas datang ke masjid menurut Nabi, munafik sudah. Enggak ada udzur kok. Udzurnya hanya malas. Malas itu bukan udzur, malas itu penyakit hati. Penyakit iman, penyakit Islam, penyakit ihsan itu malas. Salah satunya. Maka kalau kita tidak punya udzur, hanya malas. Hayya 'ala sholah, hayya 'ala falah, malas. Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan medsosnya, sibuk dengan tongkrongannya, sibuk dengan kongko-kongkonya. Berarti punya sifat kemunafikan. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis-shaff. Dulu itu pernah ada orang yang malas datang berjamaah ke masjid, ya. Saking malesnya orang ini, biar hilang kemunafikannya, itu sampai didatangi rumahnya, diangkat dibawa ke masjid, sampai dimasukkan ke shaf gitu loh. Nanti diangkat 2 orang, diapit 2 orang, dibimbing, dipapah, ayo ning masjid gitu loh. Sampai didatangi rumahnya, sampai dibegitukan, ayo ke masjid. Supaya apa? Supaya hilang sifat kemunafikannya. Karena untuk menghilangkan sifat kemunafikan harus dipaksa. Awalnya dipaksa, insya Allah lama-lama terbiasa panggilan hati, panggilan iman, panggilan takwa. Lebih baik dipaksa ke surga daripada sukarela masuk neraka. Kalau malas datang jamaah ke masjid, pertama masih sholat di rumah, nanti lama-lama juga malas sholat di rumah. Kita datang jamaah ke masjid itu Bapak Ibu, perjalanan kita saja datang ke masjid itu sudah 25 derajat diangkat, dilipat gandakan pahala kita. Begitu sampai masjid, sebelum masuk kita berdoa, masuk kaki kanan berdoa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, amal soleh pahala. Sebelum duduk sholat 2 rakaat pahala. Begitu sholat berjamaah didirikan, kita ikut di situ 27 pahala. Dari berjalannya saja dilipat gandakan 25. Berdiri sholat jamaah di masjid 27. Kalau di rumah jamaah hanya 27, 25-nya enggak dapat. Karena enggak datang ke masjid. Pilih 27 juta, tambah 25 juta, atau hanya dapat 27 juta tok. Kalau masalah uang, kowe rene yo teko salat ning masjid, kowe mangkat ning masjid, tak kei 20 juta, saya beri 25 juta. Begitu sholat jamaah tak tambah 27 juta. Kalau kamu sholat di rumah, hanya saya beri 27 juta. Pilih yang mana? Pilih yang pertama toh, 27 dan tambah 25, jadinya 52. Itu kalau dijanjikan uang, ini semerintil kita. Tapi kalau dijanjikan pahala dari Allah, kamu berangkat ke masjid,
datangnya ke masjid itu niat hanya untuk mendirikan sholat jamaah karena Allah, berangkatmu saja sudah dilipat gandakan 25 kali lipat. Nanti kamu dirikan sholat di dalam masjid jamaah tambah 27 kali lipat. Kenapa tidak ada udzur kok pilih di rumah? Bukan berarti sholat di rumah tidak sah. Insya Allah tetap sah. Tapi kebaikannya tidak bisa menyamai sholat jamaah di masjid. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak ya. Jauhkan sifat kemunafikan. Dengan cara bersemangat memenuhi panggilan dari muadzin. Itu kalau kita zaman Nabi, malas, tidak ada udzur, nggak datang, jamaah dibakar rumah kita. Kenapa? Supaya hilang sifat kemunafikan. Karena waktu itu akidah harus kuat, tauhid harus kuat. Nah, kalau sekarang ya jangan membakar rumah ini. Kena hukum. Maka diingatkan. Kalau perlu diampiri rumahnya, diajak. Seperti hadis itu tuh. Dulu pernah ada seorang laki-laki karena saking malesnya, dia punya sifat kemunafikan, didatangi oleh 2 orang, Pak, dipapah, diangkat, dimasukkan ke soft. Dari situ hilang kemunafikan, lama-lama terbiasa. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab terus. Ya, tadi 2 pria, sekarang ke 2 wanita Ibu Ustadznya. Ya, boleh. Baik, ke penanya nomor 9 dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Ustadz, saya Bu Mega dari warga Kota Waringin Timur, lebih tepatnya iya. di Sampit. Dan kalau di Jawa saya ngajinya di Nunut di cabang Mojogedang 9. Oh nggih, Waringin Timur ya. Ini saya mau tanya sekaligus minta solusi dan mau curhat Ustadz. Nggih, monggo. Yaitu tentang sholat. Alhamdulillah Ustadz, saya punya anak itu 2, yang satu masih bujang, yang satu sudah berkeluarga. Dan insya Allah setiap 5 waktu dia rajin ke masjid. Kecuali subuh Ustadz. Ya berarti belum 5 waktu. Ya, yang paling parah ini Ustadz, sebagai seorang ibu saya kan prihatin. Yang subuh itu kalau tidak dibangunkan, Masya Allah, kayak biarpun pasang alarmnya sampai berbunyi beberapa kali nggak mau bangun Ustadz. Nanti kalau yang membangunkan maknya gembredek. Terus Apa? ini yang maksud saya, Gembredek. ala istilah anak muda sekarang kalau maknya suka cerewet kan bilangnya gembredek gitu toh Ustaz. Ya. Ya saya akui saya memang cerewet, tapi saya yakin lah ibu siapa saja maunya kan anaknya ibadah dengan baik. Nggih, betul ya. Terus yang saya prihatin itu kalau subuh itu kalau bulan Ramadan kan bisa Ustaz. Tapi di luar bulan Ramadan ini susah untuk dibangunkan. Kadang bapaknya pergi ke masjid, dibangunkan sampai bapaknya pulang balik tidur lagi. Itu gimana Ustaz? Ini saya laporkan Ustaz ini maksudnya biar Ustaz ngasih nasihat, insya Allah mereka menyimak semuanya. Oh, ya Alhamdulillah. Ya. Kalau langsung dari pusatnya insya Allah kan masuk ke jiwa gitu. Ya belum tentu. Dan yang satu lagi Ustadz yang sudah berkeluarga ini, kan ya saya tahu dia capek bekerja. Tapi kalau pas pulang kerja malam, bangunnya agak molor. Itu kalau saya nginep di rumahnya itu, kalau saya bangunkan itu, apakah saya termasuk orang tua yang tidak beradab atau... Soalnya kan dia sudah keluarga sendiri, kan dia sudah menanggung keluarganya sendiri Ustadz. Tapi saya perhatikan soal itu. Nah, ini di sini saya minta solusinya dan minta sarannya Ustadz. Semoga mereka bisa memperbaikinya. Nggih. Satu lagi Ustadz. Ini masalah yang boikot produk Israel itu loh Ustadz. Iya. Ya insya Allah kalau, ya alhamdulillah kami hijrah dari minuman yang biasa diminum, minum yang tidak biasanya sudah bisa. Terus kadang-kadang kalau di sini saya susah mendapatkan barangnya, saya ikut-ikutan itu gimana Ustadz?
misalkan kalau minum kopi, saya suka minum Nescafe misalkan. Nanti kalau pas saya video call anak saya suka diajak, "Weh, minum Israel," gitu. Gimana Ustadz? Ya. Ya cukup itu saja Ustadz, mohon Ya. pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa memberi pencerahan dan solusi. Pencerahan dan solusi untuk kehidupan berislam kita. Kita lihat pencerahan dan solusi dari Allah serta Rasul-Nya. Terkait sholat, bagaimana solusi dari Allah? Bagaimana perintah Allah? Bagaimana ketetapan Allah? Kita lihat Toha 132. Mari. Quran surat Toha surat ke-20 ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la tas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Sebagai orang tua, kewajibannya itu ingatkan anaknya tentang sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Ya tentunya sebelum memerintah keluarga kita, ya kita perintahkan diri kita sendiri. Kita perintahkan diri kita untuk disiplin sholat. Wastabir 'alaiha. Kamu yang merintah itu lebih bersabar untuk mendirikan sholat. Karena kadang kan gampang merintah. Ya, nuding itu lebih mudah. Jadi mister atau miss tuding itu lebih mudah. Tetapi belum tentu bisa istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka sebelum memerintah orang lain, perintahkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian keluarga kita, anak kita, pasangan hidup kita. Ingatkan tentang sholat. Kalau anak males subuh dibangunkan, jangan hanya dibangunkan, pokoknya tangeke sak tangine dienteni diajak. Nak perlu dijunjung. Nah, ini bawa ke masjid. Nah, gitu. Jangan hanya diingatkan, nduk, tangi. Lah gimana mau bangun, wong semalam suntuk begadang kok dengan medsosnya. Dengan tayangan-tayangan di medsos, dengan game online-nya, gimana mau bangun? Ya. Maka dibangunkan, jangan hanya lele, nduk, tangi, wes subuh. Enggak dengar dia. Diuyak-uyak, nek perlu ratangi-tangi ya. Ambil air ya tahu, raupi mukanya dengan air itu. Kalau belum bangun juga, sementara pites irungnya gini loh. Gue rasa ambekan kan megap-megap gitu. Tangi nanti. Makanya dibangunkan semaksimalnya. Jangan dinormalisasi, jangan dimaklumi. Oh, witekno sewengi ra turu kok. Habis begadang kok. Lihat Indonesia main lawan Irak kok. Kalah kok. Sehingga mesake semalam tidak tidur kasihan, biar tidur dulu nanti subuhnya nek wis tangi wae. Kalau kita sengaja begitu, yang dosa kita karena sengaja tidak membangunkan.
sengaja tidak membangunkan, dosa kita. Hanya gara-gara kasihan, mesti jek ngantuk, habis begadang pasti masih ngantuk. Sehingga kita menormalisasi keadaan itu. Kita berdosa kenapa? Karena tidak menjalankan perintah Allah di Toha 132. Wa'mur itu, kita tidak jalankan perintah itu. Tidak membangunkan, berdosa akhirnya. Maka bangunkan maksimal. Anak-anak bergedek, gembredek ding ya. Gembredek tidak apa-apa. Yang penting sekalipun dengan gembredek tetap bangun berangkat ke masjid, tidak apa-apa. Biar dia semakin tidak suka telinganya mendengar gembredek bapak dan ibunya. Lama-lama menjadi terbiasa karena tidak suka mendengarkan gembredek itu. Sehingga bangun di awal daripada nanti di akhir dengar gembredek nggak suka. Ini anak yang seperti ini ngelok ke ibu gembredek, ini ya durhaka ini. Kata saja tidak boleh. Berkata saja tidak boleh, apalagi ibu itu cerewet. Nah, ini durhaka ini sudah. Apa toh bu, apa toh pak, cerewet. Iya subuh nanti saya sholat. Ayo sekarang. Kok cerewet saja toh. Nah, ini durhaka anak seperti ini. Durhaka pada Allah, durhaka pada orang tua. Maka jangan sampai itu terjadi. Ayo berubah anak-anak semuanya ya. Bersyukurlah kalian punya bapak dan ibu yang gembredek tentang sholat. Nah, yang peduli dengan kebaikan dunia dan akhirat anak-anak. Bersyukurlah dianugerahi oleh Allah orang tua yang peduli dengan kebahagiaan dunia akhirat kalian. Karena kalau orang tua tidak gembredek, kalian akan jadi generasi yang buruk. Generasi yang buruk yang mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat sehingga sesat jalan dunia, sesat jalan di akhirat. Di dunia melupakan Allah, Allah juga lupakan dunia dan akhiratnya. Coba Maryam 59. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kalau orang tua anak-anak itu tidak cerewet tentang sholat, dan kalian tidak terpanggil hati untuk disiplin sholat, maka kalian akan jadi generasi yang buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Kalian akan jadi khalfun, generasi berikutnya yang buruk karena adha'us shalah wattaba'us syahawat. Tandanya kalian menjadi generasi buruk, kalian menyia-nyiakan sholat, malas untuk sholat, mengabaikan sholat. Orang yang sudah malas sholat, mengabaikan sholat, pasti jadi budak hawa nafsu. Menunda-nunda sholat, bukankah itu menuruti syahwatnya, menuruti hawa nafsunya? Hawa nafsu mengajak kita untuk menunda sholat, abai sholat. Kalau kita turuti, berarti kita jadi budak hawa nafsu. Enak sholat atau enak tidur terlelap? Kira-kira enak yang mana, Bapak Ibu? Bagi generasi yang buruk, pasti enak tidur terlelap. Sekalipun sudah bangun, tidak mau sholat, ya turu meneh. Itu generasi yang buruk.
Generasi semacam ini ketetapan Allah fasaufa yalqauna ghayya, akan celaka, sesat, menjadi generasi yang tersesat arah hidupnya. Sesat di dunia, sesat di akhirat. Di dunia melupakan Allah, Allah pun juga lupakan dia dunia dan akhirat. Namun demikian Bapak Ibu, selain kita berusaha membangunkan, kita juga terus istiqomah mendoakan. Itu bentuk kemaksimalan. Kalau sudah maksimal, perkara nasihat kita diterima atau tidak oleh anak-anak kita sudah bukan urusan kita. Kewajiban orang tua mengingatkan, menasehati, mendoakan, membimbing ke jalan yang lurus. Kalau anak-anak tetap milih jalan setan, males sholat, tidak sholat, abe sholat, ya sudah. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Kewajiban kita hanya menyampaikan risalah Allah dengan gamblang. Kewajiban Rasulullah juga itu, hanya menyampaikan amanah dari Allah dengan gamblang. Perkara diterima atau tidak, itu sudah urusan yang bersangkutan dengan Allah. Kita tidak bisa memberi anak kita petunjuk, itu tidak bisa. Jangankan kita, Rasulullah saja tidak bisa memberi petunjuk pada seseorang yang sangat beliau cintai sekalipun, itu tidak bisa. Karena masalah hidayah itu urusan kewenangan mutlak ada pada Allah. Seseorang itu termasuk anak kita mau atau tidak menerima hidayah Allah, ya tergantung anak kita sendiri. Setelah mendengar nasihat kebaikan, ajakan kebaikan dari orang tuanya juga terus mendoakan kebaikan. Kalau anak kita tetap menutup hatinya dari hidayah Allah, maka Allah juga tidak akan memberikan petunjuk. Makanya perlu diingatkan biar hati tetap terbuka. Ingatkan, doakan, ajak, doakan. Kalau sudah maksimal tetap menolak, ya sudah. Kewajiban kita di Al-Maidah 92 itu kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Kewajiban kita juga hanya menyampaikan, mengingatkan, mengajak anak-anak kita kepada kebaikan. Kalau anak memilih jalan setannya, kita memilih jalan Allah, tidak akan pernah bisa ketemu jalan Allah dan jalan setan. Toh nanti jika datang hari kiamat, semua bertanggung jawab sendiri-sendiri. Orang tua lari dari anak, anak lari dari orang tua. Wes ora peduli orang tua dengan anaknya, anak juga begitu. Tidak peduli karena dahsyatnya huru hara hari kiamat. Masing-masing sibuk pengen selamat sendiri-sendiri. Orang tua tidak peduli lagi dengan anaknya, nyemplung neraka ya karepmu, yang penting aku ning surga. Anak juga begitu, tidak peduli dengan orang tuanya. Orang tua saya nyemplung neraka ya tidak apa-apa, yang penting aku di surga, kan begitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi itu di Abasa akhir-akhir ayat itu. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jika datang suara yang memekakkan telinga, artinya kiamat, ledakan pada hari kiamat. Karena semua yang ada di alam raya ini berbenturan satu dengan yang lain. Terjadi gempa di semua titik bumi. Maka ledakannya sangat dahsyat sekali sampai memekakkan telinga. Saat itu terjadi, seseorang akan lari dari saudaranya. Enggak peduli lagi dengan saudaranya. Iki masmu, wes ben. Iki adikmu, biarkan. Terserah dia. Selamat apa ndak, wes dudu urusanku. Aku dhewe ya urung karuan selamat kan itu. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya. Oh itu orang tuamu di neraka, oh biarkan saja. Oh itu anakmu di neraka, biarkan saja.
Terus wa sahibatihi wa bani. Itu istrimu, suamimu diseret ke neraka wis ben kapok. Ben dirasake kono. Salah ikon salat waktu hidup ndak mau. Males-malesan biar dirasakan adabnya. Tapi itu anakmu biarkan. Anak saya biarkan diseret ke neraka biar. Yang penting saya di surga. Nanti orang tua akan seperti itu. Yang penting orang tua tunaikan maksimal perintah Allah. Ingatkan anaknya, nasihati, ajak, bimbing, doakan dengan maksimal. Kalau ternyata anak tetap memilih jalan setan, ya sudah lepaskan. Ilang dok siji rapopo, ilang dok loro rapopo. Jangan sampai rumah kita ada penghuni yang tidak sholat. Kalau ada, itu menghalangi keberkahan dan rahmat Allah turun dalam rumah tangga kita. Jangan sampai rumah kita ada penghuni yang tidak sholat. Maka ajak sholat, paksa sholat. Ya itu yang pertama. Ya. Jangan lupa ibu ya, ajak terus, ingatkan dan didoakan terus dengan maksimal. Kewajiban kita hanya itu. Perkara anak kita menerima nasihat atau tidak sudah urusan anak kita dengan Allah. Yang penting di hadapan Allah nanti nahnu burok minad dhimmah. Kita terbebas dari tanggung jawab karena kita sudah ajak anak, bangunkan, ingatkan ini itu dan lain sebagainya. Sudah tidak ada dosa di hadapan Allah untuk kita. Terus yang kedua tadi apa? Ibu membangunkan anak yang sudah berkeluarga, Pak, termasuk ibu yang tidak beradab. Tidak. Tetap ibu justru berakhlak, beradab. Meski anak sudah berkeluarga, tapi ngepluk semua tidurnya. Di kamar suami istri, kan anak udah berkeluarga. Dodoki aja pintunya. Do, tangi, subuh. Terus dodoki terus. Nek gak dibuka-buka ke telepon. Tetap itu memang kewajiban jenengan ya, meski anak sudah berkeluarga. Lah kalau demikian berarti suaminya tidak menjalankan amanah dari Allah dengan baik itu. Ku anfusakum wa ahlikum naronya tidak berjalan kok subuhnya sampai kelewatan tidak bangun. Atau memang betul-betul terlelap dalam tidur sehingga betul-betul tidak bangun. Maka harus ada yang membangunkan. Nah kalau tidak ada yang membangunkan dan tidak terbangun betul, delalah tangini jam itu, ya sudah waktu bangun itu segera ambil wudu, berdiri, sholat. Itu rufi al-qolam namanya. Nah kebetulan ibu di rumah anaknya, maka bangunkan dengan cara ketuk pintunya. Do, wis subuh, ayo tangi kan itu. Tetap ibu tetap punya akhlak, tetap punya adab. Boikot produk Zionis Israel, laknatullah. Penjahat, pembunuh. Musuh Allah pasti terlaknat gitu. Semaksimalnya kita hindari produk mereka. Lawang sekarang kita ya jadi korban ya toh. Saudara kita betul yang jadi korban genosida Zionis itu Israel Amerika. Itu di Gaza, tapi itu tubuh kita juga. Bukankah persaudaraan sesama muslim itu kal jasadil wahid? Kita di sini secara dohir saudara-saudara muslim kita yang di Gaza yang jadi korban. Tetapi sebetulnya kita juga jadi korban. Harusnya kita merasakan penderitaan yang sama. Harusnya kita itu tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma.
ikut memikirkan, ikut merasakan, karena kita juga jadi korban. Itu tubuh kita juga. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Sabda Nabi begitu, ketetapan Rasulullah begitu. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mencintai, dalam berkasih sayang, dalam kuat menguatkan, memadu kasih, membantu dan lain sebagainya. Itu mathalul jasad, seperti satu tubuh. Idza shtaka minhu udwun, jika satu anggota tubuh itu sedang tersakiti, terluka, maka tubuh yang lain tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Tubuh yang lain juga merasakan sakit dan penderitaan yang sama, sampai tidak bisa tidur dan merasa demam tinggi. Humma itu puncak demam, puncak panas itu humma. Saking panasnya tubuhnya karena sakit sehingga tidak bisa tidur semalaman, tidak bisa tidur. Harusnya kita turut merasakan itu. Dengan cara bagaimana? Ikut merasakan penderitaan yang sama. Kemudian memikirkan, ulurkan bantuan. Doakan terus. Salah satu yang bisa kita lakukan dengan maksimal, jangan pakai produk mereka atau produk apapun yang mendukung Zionis. Hindarkan produk-produk itu semaksimalnya dari dapur-dapur kita, rumah-rumah kita. Lah kalau pas di sini adanya itu, insya Allah masih ada yang lain selain yang disebut tadi. Hindari semaksimalnya. Itu bentuk kita merasakan penderitaan yang sama. Lah kalau terlanjur gimana? Ya kalau terlanjur ya sudah. Ke depan hati-hati lagi ya. Cerdas dalam membeli sesuatu. Usahakan ya, cerdas membeli sesuatu. Jangan hanya kepencut gampang tok. Halah produk liyane angel kok mendapatkan yang ada hanya ini. Jangan kepencut itu. Semaksimalnya usahakan dulu cari produk alternatif. Insya Allah ada. Allah sudah berikan kemudahan itu. Misal di tempat ibu air minum, tidak ada, ya ada air minum kita. Apa? Kafur. Atau air minum umat Islam, produk umat Islam lainnya ada juga. Kecantikan, deodoran, ini itu dan lain sebagainya, banyak alternatif. Cari dulu, harus cerdas dulu. Sabun mandi, sabun cuci, cari dulu alternatif. Pastikan membeli sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak terafiliasi dengan Zionis laknatullah, kurang ajar, biadab itu. Tidak ada kata lagi kok yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kebiadaban Israel itu. Mau pakai kata apa lagi? Doakan saja ya. Saudara-saudara kita diberi kekuatan lahir batin dan Zionis itu segera mendapat laknat dari Allah. Doakan seperti itu. Jangan didoakan dapat hidayah, nggak akan dapat hidayah itu Zionis itu. Oh, sudah seperti itu kok. Maka doakan saja segera mendapat laknat dari Allah. Kemudian berikutnya, hindari semaksimalnya produk-produk mereka atau apapun yang terafiliasi
dengan mereka semaksimalnya. Biar bisa maksimal, cari dulu produk alternatif. Ya, terus? Sebelumnya kepada Ibu Sayem dari Pilang, ditunggu di parkir karena Ibu Sumi dari Sidoarjo atau Ndrian meninggal dunia. Terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Baik, penanya berikutnya kepada Ibu, nomor mic 25. Mari singkat ya. Singkat Ibu Ji. Ibu, mic nomor 25. Enggak ada, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Ustadz, perkenalkan nama saya Bu dari cabang Donorojo Pacitan. Ibu Bu Umi, Donorojo. Ya. Iya. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan Ustadz, tapi mengingat waktu, apakah saya sampaikan semua? Ada berapa? Ada 3. Ya, coba nanti mudah-mudahan bisa singkat ya. Yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 19 dan 20. Apakah benar pemahaman saya ini Ustadz, bahwa ayat itu masih ada hubungannya dengan ayat yang ke-6? Karena saya takut dengan ayat ini, karena saya itu apabila ada petir itu juga menyumbat telinga Ustadz. Iya. Untuk itu saya mohon tausiahnya. Ya. Yang kedua, pada pengajian Rabu yang lalu itu ada membahas hadis tentang hadis Nabi, yaitu tentang kalau ingin diperpanjang umurnya dan diberi rezeki, kemudian rezeki, sambunglah silaturahmi dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, bacaan Allahu Akbar itu yang betul Allahu Akbar, jadi ada nyekluknya sedikit Ustaz, Allahu Akbar, Akbar. Iya. Atau hanya Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Coba Al-Baqarah 19-20 ya. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 19 dan 20. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adda'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah
berkuasa atas segala sesuatu. Insya Allah yang ibu lakukan itu tidak terkait apapun dengan ayat ini. Kalau hujan lebat, kok ada kilat terus meledak, kita tutup begini. Itu insya Allah tidak terkena ayat ini karena hati kita ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini perumpamaan yang Allah buat bagi orang kafir, hati yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka itu seperti orang yang sedang ketakutan. Orang yang sedang ketakutan di tengah hujan lebat, ada petir, ada guntur, terus dia akan sumbatkan jari jemarinya di telinga. Keadaan mereka seperti itu. Takut kalau Allah turunkan ayat, takut kalau datang azab Allah, takut kebenaran muncul. Karena tidak beriman kepada Allah. Setiap kali mendengar wahyu Allah turun, dijelas-jelaskan oleh Nabi Muhammad, mereka ketakutan. Takut kalau sampai-sampai Islam yang menang. Takut kalau sampai-sampai umat Islam mengikuti petunjuk itu. Takut kalau sampai-sampai Allah turunkan azabnya. Sebetulnya hati mereka itu yakin Islam itu kebenaran yang datang dari Allah. Quran itu turun dari Allah. Tapi karena hatinya penuh dengan kekafiran, kebencian, keras, sehingga tidak mau mengakui kebenaran Islam. Tetapi mereka sebetulnya ngerti Islam itu dari Allah. Maka takut sekali kalau sampai nanti Allah menangkan Islam, Allah turunkan azab bagi mereka. Karena kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Maksudnya Allah sangat berkuasa, sangat mampu untuk mendatangkan azab, turunkan azab bagi siapapun yang kafir kepadanya. Sebagaimana Allah juga sangat mampu menurunkan hujan beserta guntur dan petir yang membuat manusia ketakutan. Dengan guntur dan petir itu. Nah kalau kita dengan tutup begini, insya Allah tidak terkena ayat ini. Kenapa? Karena hati kita alhamdulillah penuh dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Lah apakah ayat ini terkait dengan ayat ke-6-nya? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tungdzirhum la yu'minun. Iya, terkait dengan itu. Orang kafir itu diberi peringatan atau tidak sama saja. Mereka tetap tidak beriman. Didatangkan padanya Quran, dijelaskan Quran oleh Rasulullah atau tidak, hati mereka sudah terlanjur tenggelam dalam kekafiran, maka sama saja tetap tidak akan beriman. Nah kita kan tidak kafir. Maka begitu datang ayat semakin menambah keimanan. Dengar penjelasan tentang ayat dan hadis semakin menambah keimanan, semakin meningkatkan pengamalan, semakin meningkat ketakwaan. Meski kalau ada petir secara refleks kita takut, tutup telinga. Namun insya Allah tidak terkena ayat ini karena kita tidak kafir. Petir itu ya, kalau celap itu kan terang, tampak terang. Tapi kalau sudah berhenti kilatnya ya gelap lagi kan itu. Nah orang kafir keadaannya seperti itu. Dia suka dalam kegelapan, memilih jalan gelap
jalan kesesatan, dalam kegelapan, mereka suka itu. Tidak mau mengikuti jalan yang terang benderang dari Al-Quran. Tapi mereka sangat ketakutan jika kebenaran itu diungkapkan oleh Allah. Mereka sangat ketakutan jika Allah itu turunkan azab, timpakan azab pada mereka dan beri kemenangan orang Islam. Itu orang kafir takut. Mendengar ayat-ayat Quran itu seperti tersambar petir. Ayat Quran dijelas-jelaskan oleh Nabi Muhammad, tutup telinganya. Supaya apa? Supaya tidak mendengar. Sama ketika petir menyambar, tutup telinga mereka biar tidak terdengar suara petir. Nah, ini Quran diterangkan oleh Nabi Muhammad. Yang dilakukan orang kafir itu menutup telinga biar tidak lakum taglibun. Dan berkatalah orang kafir di antara mereka saling mengingatkan, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kamu dengar Quran ini. Wal ghaw fihi, dan buat gaduhlah ketika Muhammad menjelaskan Quran. Biar orang-orang tidak bisa mendengar karena gaduh. Kalau orang-orang itu tidak mendengar penjelasan Quran dari Muhammad, la'allakum taghlibun, kamu akan menang. Kita akan kalah kalau sampai mereka mendengar dan paham Quran. Karena satu-satunya kekalahan akan kita dapatkan kalau Muhammad dan pengikutnya betul-betul mengamalkan Quran. Bahaya kita. Maka begitu Quran diterang-terangkan, tutup telinga, buat gaduh dan lain sebagainya. Itu ketakutan orang kafir. Orang kafir itu takut kalau orang Islam itu paham Quran, mengamalkan Quran. Mereka takut. Kenapa? Karena kalau orang Islam paham dan mengamalkan Quran, pasti mereka akan kalah umat Islam yang menang. Satu-satunya cara kemenangan bisa diraih umat Islam kalau ikut Quran. Lah mereka takut itu. Nah kalau kita tidak, ya, ada petir itu nutup wajar. Itu hanya perumpamaan bagi orang yang takut mendengar kebenaran Al-Quran. Itu akan tutup telinga, tutup hatinya biar Quran tidak bisa dia dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki, berbakti kepada orang tua. ada apa? Dan silaturahmi. Barangkali mohon penjelasannya.